Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di-follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman tahu tentang batu ginjal? Ya mungkin di sekitar ya ataupun dari media sosial dia tahu tentang batu ginjal. Nah, orang yang terkena batu ginjal itu pasti merasakan nyeri yang sangat hebat ya, nyeri yang tidak terlupakan. Dan kalau tidak diobati bisa timbul komplikasi dari batu ginjal. Nah, teman-teman, daripada nanti sudah kena baru mencari pengobatan, lebih baik itu mencegah. Karena ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara untuk mencegah agar tidak timbul batu ginjal. Kalau bagi teman-teman yang sudah pernah terkena batu ginjal, ya mungkin tahu ya rasanya bagaimana, sakitnya seperti apa, sampai guling-guling mungkin ya. Karena memang nyerinya itu tidak tertahankan dan juga tidak terlupakan, walaupun sudah sembuh mungkin masih teringat ya rasa sakitnya. Nah, tapi ya banyak orang yang tidak peduli ataupun tidak mau tahu karena belum mengalaminya. Nah, jadi teman-teman ya memang penting ya untuk mencegah batu ginjal ini karena siapa saja bisa terkena. Nah, orang yang sudah sembuh pun, yang sudah tadinya kena kemudian dinyatakan sembuh, ya tidak ada batunya lagi, ini bisa memungkinkan untuk munculnya lagi batu ginjal ya. Jadi bisa berulang 2 kali ataupun seterusnya. Nah, jadi memang juga harus dicegah. Yang belum kena juga harus mencegahnya agar tidak muncul batu ginjal. Yang sudah terkena walaupun sudah dinyatakan sembuh juga harus mencegah agar tidak timbul 2 kali. Nah, kalau dapat 2 kali 3 kali kan jackpot namanya ya. Nah, jadi memang harus dicegah. Cara mencegahnya itu gampang. Tapi banyak orang yang melalaikannya, banyak orang yang belum tahu mungkin. Nah, jadi walaupun gampang tapi harus dilakukan terus-menerus. Yang pertama, minum air putih. Nah, teman-teman mungkin sering ya diingatkan orang tua ataupun diingatkan sahabatnya ataupun diingatkan keluarga ya untuk banyak-banyak minum air putih ya supaya nggak kena batu ginjal. Nah, jadi memang air putih ini terkesan sederhana tapi sering dianggap sepele. Nah, teman-teman disarankan untuk minum air putih itu 8 gelas seharinya ya, 8 gelas satu hari. Nah, dengan minum air putih ini teman-teman sudah satu langkah di depan untuk mencegah batu ginjal. Kenapa, Dok? Ya, kalau teman-teman banyak minum ya ataupun kecukupan airnya terpenuhi. Nah, ini kerja ginjal dalam membuang sisa-sisa ataupun membuang racun-racun di tubuh kita itu lebih gampang. Jadi kerjanya bisa lebih optimal. Sedangkan kalau teman-teman minumnya kurang ataupun minumnya sedikit, nah ini kerja ginjalnya akan lebih lambat, akan lebih berat ya. Nah, kemudian di situ bisa meningkatkan resiko penumpukan dari mineral-mineral tubuh yang akhirnya nanti tercipta ataupun terbentuknya batu. Nah, jadi teman-teman memang diwajibkan, disarankan, direkomendasikan untuk memenuhi kebutuhan cairan setiap harinya. Cairannya apa, Dok? Ya minum air putih ya. Bukan teman-teman minum minuman bersoda, kemudian minum minuman kemasan ataupun minum minuman teh ataupun sebagainya. Jadi memang yang disarankan itu adalah minum air putih yang banyak, minimal 8 gelas satu hari. Yang kedua, kurangi makan asin. Nah, jadi teman-teman yang suka makan asin ataupun memasak menggunakan garam yang banyak ya ataupun mengambil cemilan yang asin-asin itu memang enak ya. Istilahnya itu memanjakan lidah, tetapi itu nggak baik. Jadi gunakanlah garam secukupnya, gunakanlah garam sewajarnya. Nah, sehingga ini teman-teman salah satu cara untuk mencegah agar tidak terkena batu ginjal. Kenapa, Dok, makan garam banyak itu bisa menyebabkan batu ginjal? Nah, jadi gini teman-teman, ketika teman-teman mengkonsumsi banyak garam, natrium ya, nah otomatis tubuh kita banyak natriumnya. Nah, ini akan menyebabkan peningkatan jumlah kalsium di urin. Nah, lama-lama ini bisa terbentuk batu.
Nah, jadi teman-teman, asupan garam itu ataupun natrium tidak hanya dari garam dapur saja, bisa dari saus tomat misalkan ya, saus sambal ataupun saus tiram ataupun saus-saus yang lain yang mengandung natrium. Kemudian juga makanan kalengan, kemudian juga biasanya itu acar ya, acar itu banyak juga mengandung garam. Nah, jadi memang teman-teman harus menghindari makanan-makanan yang terlalu asin. Bukan nggak boleh, tetapi dikurangi ataupun dibatasi. Nah, ini cara untuk mencegah agar tidak terbentuknya batu. Nah, jadi tipsnya teman-teman kurangi makan makanan olahan ya, kemudian makanan cepat saji. Nah, ini juga penting agar tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan yang bergaram ataupun makanan asin. Yang ketiga, batasi makanan purin. Nah, maksudnya gini teman-teman. Makanan yang mengandung purin ini harus teman-teman batasi ya. Jangan mengkonsumsinya secara berlebihan. Nah, contohnya apa? Ya daging, kemudian juga jeroan ya, kemudian juga ikan sarden, ikan teri ya, kerang ataupun makanan tinggi purin lainnya. Nah, kenapa? Karena makanan tinggi purin ini ya nanti akan diproses oleh tubuh di urin, akan berubah jadi asam urat. Nah, asam urat ini kalau seandainya berlebihan banyak ya ini bisa menyebabkan batu juga. Nah, jadi teman-teman intinya teman-teman harus membatasi makanan yang tinggi purin. Dok, saya nggak ada penyakit asam urat, ya tetap harus membatasi makanan yang tinggi purin ya, walaupun teman-teman tidak ada penyakit asam urat. Ingat teman-teman, bukan tidak boleh makan makanan yang mengandung purin, tetapi membatasinya, artinya jangan mengkonsumsi terlalu berlebihan. Nah, teman-teman bisa misalkan dalam satu makanan ya lauknya sedikit ya, kemudian memperbanyak sayur ya, biji-bijian ataupun buah-buahan. Nah, jadi jangan banyak makanan yang tinggi purin. Nah, masih banyak pilihan makanan lain yang rendah purin. Yang keempat, mengurangi makanan tinggi oksalat. Nah, teman-teman ya harus membatasi juga makanan yang tinggi oksalat. Kenapa? Kalau teman-teman mengkonsumsi makanan tinggi oksalat ini berlebihan ya banyak, ini bisa meningkatkan oksalatnya di dalam urin. Nah, kalau ini berkaitan dengan kalsium, ya ini bisa tercipta kristal yang akhirnya nanti tercipta batu ginjal. Nah, jadi teman-teman memang harus dibatasi mengkonsumsi makanan yang tinggi oksalat. Bukan tidak boleh ya, tetapi dikurangi. Makanan tinggi oksalat apa saja nih dok? Nah, makanan yang tinggi oksalat itu bayam, kacang tanah, kiwi, beet, ya coklat, almond, kemudian juga makanan yang tinggi vitamin C. Nah, bukan tidak boleh, tetapi dibatasi. Yang kelima, cukupi kebutuhan kalsium. Nah, teman-teman, kebutuhan kalsium juga harus teman-teman penuhi ya. Untuk mencukupi kebutuhan kalsium, ini bisa dari makanan ataupun dari minuman. Nah, teman-teman, kenapa penting mencukupi kebutuhan kalsium? Ya, karena kalau kekurangan kalsium nanti takutnya oksalatnya tinggi ya. Nah, ini bisa menyebabkan terciptanya batu ginjal. Kemudian, teman-teman juga tidak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi kalsium. Nah, kalsium yang berlebihan juga berisiko meningkatkan peluang untuk terciptanya batu ginjal. Jadi secukupnya saja, sewajarnya saja. Dok, bagaimana saya tahu kebutuhan kalsium saya? Nah, teman-teman bisa berkonsultasi ke dokter ya untuk mengetahui kebutuhan kalsium hariannya berapa, karena tiap orang itu berbeda yang nggak sama. Yang keenam, menjaga berat badan ideal. Nah, teman-teman yang obesitas ataupun berat badannya berlebih ya ini harus menjaga berat badannya ideal. Kenapa? Karena orang yang obesitas berat badannya berlebih ya ini salah satu resiko untuk terkena ataupun menyebabkan batu ginjal. Karena orang yang obesitas itu resistensi insulin itu meningkat ya, ataupun resiko resistensi insulin meningkat, kemudian juga nanti urinnya kalsiumnya banyak, jadi memang harus diturunkan kalau memang berlebih. Hal itulah yang menyebabkan nanti kalsium berlebih ya di dalam urin ya, tercipta batu kalsium ya, takutnya nanti bisa menyebabkan batu ginjal. Nah, teman-teman yang berat badannya berlebih disarankan untuk diet, tapi dietnya yang sehat, jangan dietnya yang macam-macam, jangan mau cepat, mau enak ya. Semua itu butuh perjuangan, butuh proses ya. Nggak mungkin dalam satu hari teman-teman bisa kurus, dalam satu minggu bisa kurus ya, memang butuh proses. Dan penurunan tiap orang itu berbeda, respon tubuh tiap orang itu berbeda. Dok, gimana caranya menurunkan berat badan? Tinggal lihat di channel ini playlist tentang diet ya, banyak sekali, tinggal ditonton dan diikuti. Nah, itu tadi teman-teman cara yang bisa teman-teman lakukan yang ampuh
ya yang efektif untuk mencegah agar tidak terciptanya, agar tidak timbulnya batu ginjal. Nah, jadi teman-teman bisa mencegah batu ginjal dengan tips-tips tadi. Nah, teman-teman, misalkan yang sudah terkena pun ikuti tips ini, yang belum terkena pun ikuti tips ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, amin. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dukung terus channel ini, jangan lupa komentar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.